Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Banjar Juwono. Kali ini akan menyampaikan rangkuman materi PPKN kelas 11 semester 1. Bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. A. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. C. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. D. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. C. Faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia. 1. Faktor internal meliputi 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. 3. Sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal meliputi 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan.
Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini, 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 tahun 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 sampai 6 tahun. 4. Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. 5. Penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya sebagai berikut. 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. 2. Pembentukan instrumen hak asasi manusia. A. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab 10A. Dalam sidang istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998. C. Ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998. D. Diundangkannya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Ditetapkannya peraturan undang-undangan tentang pelindungan anak yaitu A. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. B. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Dan C. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. 4. Meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Instrumen hak asasi manusia internasional yang diratifikasi diantaranya sebagai berikut. A. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI nomor 59 tahun 1958. B. Konvensi tentang hak politik kaum telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI nomor 68 tahun 1958. Berikutnya bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Klasifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya meliputi 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. 3. Demokrasi kegabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. 2. Berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, itu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilihan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. 3. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, meliputi 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry Pimayo sebagaimana dikutip oleh Mario Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dan demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Ahmad Sanusi yaitu A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkeadilan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi pelbagai dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka langsung
dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Era demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini yang dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalian total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut. Pertama, mengaburnya sistem kepartean. Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawanan politik presiden tidak banyak diberikan. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari 5 karakter di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Di pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratik. Harapan tersebut tentu saja ada dasarnya. Orde Baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpuruan. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengatur utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat infrastruktur meliputi DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Manadaris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dan dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959.
Kondisi demokrasi di Indonesia ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. C. Membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Berdasarkan di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan. Tidak ada jaminan hak asasi manusia. Tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masa adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa mulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan. E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. F. Selalu menggunakan akal dan hati nurani dalam musyawarah. G. Selalu mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan diri sendiri. H. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. I. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. J. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. K. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Bab 3. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tata laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat maksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum dapat memaksa seorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan manajemen sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Pengelolaan hukum. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam berikut. A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Hukum konstituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum material pidana atau KUHP, hukum material perdata, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang di dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksa mutlak, misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan itu sendiri dalam suatu perjanjian, misalnya ketentuan dalam pewarisan abintesto, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. 3. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkan hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Untuk itulah negara mempunyai tugas menjaga tertib masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Negara juga mempunyai wewenang menegakkan hukum dan beri sanksi hukum kepada yang melanggarnya. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat mencapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara atau lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun dari dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 4 ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. D. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. E. Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, F, dan sebagainya. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi 1. Peradilan umum yang meliputi A. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas A. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, B. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
3. Peradilan militer terdiri atas A. Pengadilan militer, B. Pengadilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, dan D. Pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 4. Tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal berikut. 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. B. Pengadilan tingkat kedua. Wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. 1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan pada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi kan putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2. Melampaui batas wewenang. 3. Salah menawarkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 5. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dirasakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Selain itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir bila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan semua lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Di lingkungan peradilan militer, peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dengan lembaga hukum pidana khususnya bagi pihak-pihak terkait. 1. Anggota TNI. 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jabatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak termasuk dalam angka 1, 2, 3 tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus dihadiri oleh pengadilan militer.
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili wilayah tingkat pertama terakhir yang keputusan bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Berlaku yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam berlaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diberikan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. A. Memahami dan menggunakan peraturan undang-undang yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan C. Menegakkan kepastian hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Dan 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dari setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.